Kebenaran bisa diselewengkan, namun tidak bisa dikalahkan. Dia sering terdesak, namun dia tidak pernah musnah. Mazmur 37 itu sering menjadi penghiburan buat saya. Ketika kebenaran yang saya yakini terdesak, orang-orang melakukan manipulasi justru mendapat tempat. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya, percaya dan serahkan aja hidupmu sama Tuhan, berdiam diri, nantikan Dia, tetap lakukan kebaikan, jangan marah sama orang jahat, jangan iri sama mereka yang curang. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang mengejar kekudusan dan minggu ini temanya adalah transformation through holiness ya atau transformasi melalui kekudusan. Saya ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Arti kata kudus adalah dipisahkan dari yang jahat atau berbeda dengan dunia dan dikhususkan bagi Allah. Kita yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita telah mengalami justification atau pembenaran oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita memiliki identitas sebagai orang kudus. Proses ini dilakukan hanya oleh Yesus dan kita tidak melakukan apa-apa, hanya menerimanya sebagai anugerah Tuhan bagi keselamatan kita. Namun identitas kita sebagai orang kudus ini perlu dihidupi setiap hari seumur hidup kita. Proses inilah yang disebut sebagai progressive sanctification atau pengudusan yang progresif terus-menerus. Nah, dalam proses ini ada bagian kita dan dengan pertolongan Roh Kudus setiap saat. Transformasi melalui kekudusan adalah bagaimana kita semakin diubahkan, semakin ditransformasi secara total jika kita mau berkomitmen untuk berjalan di dalam kekudusan. Dan kemudian bagaimana hidup kita yang kudus ini yang berbeda dari dunia ini dipakai Tuhan juga untuk menjadi pengubah bumi ini, menjadi transformer ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yaitu Nuh atau Noah ya. Kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini merupakan generasi ke-10 manusia di bumi dihitung dari Adam. Bapaknya bernama Lamek, kakaknya bernama Metusalah, manusia tertua menurut catatan Alkitab. Usianya 969 tahun. Uyutnya bernama Henok, orang yang bergaul dengan Allah yang telah diangkat oleh Allah. Dari keturunan Adam yang dicatat di Kejadian 5, hanya Nuh yang diberi keterangan kenapa dia diberi nama Nuh. Kejadian 5 ayat 28-29, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi arti nama Nuh adalah rest atau istirahat atau penghiburan. Ada sebuah pengharapan dari Lamek untuk anaknya Nuh. Nampaknya hidup mereka saat itu penuh dengan rasa sakit, kerja keras, kesulitan, kesedihan, kerja berat mengolah tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bagaimana keadaan bumi? Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 mencatat, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, kata rusak di sini itu artinya membusuk pelan-pelan ya. Rusak, hancur, binasa. Dan kekerasan itu bicara tentang kekerasan, ketidakbenaran, kekejaman, ketidakadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nuh itu lahir di tengah situasi yang sulit dan bertumbuh dalam komunitas yang rusak, yang bobrok. Bukan hanya satu dua orang, tapi Alkitab mengatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan ini merupakan penilaian Allah sendiri. Allah sendiri yang menilik bumi dan ia menemukan bahwa semua manusia telah menjalankan hidup yang rusak. Artinya standar Allah tidak
terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkanlah jika kita berada pada posisi Nuh. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau bekerja di kantor yang kesemuanya menjalankan hidup yang rusak, yang tidak kudus. Nah, bagaimana respon kita? Kita mau jadi orang jujur, tapi di sekitar kita banyak orang-orang yang manipulatif. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang cukup terkenal di Indonesia. Saya dipercayakan di bagian keuangan. Suatu saat saya diperintahkan atasan saya untuk membeli kebutuhan kantor ya di ETC Mangga 2. Kantor kami itu ada di seberang ETC. Saya ditemani oleh rekan kantor saya. Nah, waktu kami sampai di pertokoan, dia bilang gini sama saya, "Nak, kamu mau makan siang gratis nggak?" "Ya maulah," saya bilang. "Gini," dia bilang, "kita minta yang punya toko untuk naikin harga di kwitansi. Misalnya 100.000, ya kita suruh dia tulis 150." Nah, saya waktu itu kaget juga ya dengan usulan itu karena saya tidak pernah terpikir sebelumnya untuk melakukan hal itu. Tapi karena nggak enak sama temen, ya saya ikut aja. Tidak banyak memang yang bisa kami manipulasi ya karena biasanya pembelian kebutuhan kantor itu dipasok sekaligus dari toko langganan. Tapi hanya hari itu ada kebutuhan sedikit yang mendesak. Jadi hari itu kalau tidak salah kami dapat 50.000 ya. Kemudian kami bagi dua cukuplah untuk makan siang. Tapi sampai di kantor saya merasa bersalah ya. Saya lapor ke atasan saya dan mengaku dosa. Nah, berikutnya saya tidak boleh lagi ditemanin oleh rekan kerja itu kalau belanja kebutuhan kantor. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia sudah mengabaikan yang namanya kekudusan. Kita mendengar, membaca, bahkan mengalami sendiri bagaimana orang tanpa malu-malu melakukan berbagai macam kejahatan begitu terang-terangan. Saya ingat dulu waktu kerusuhan Mei 98, ya lalu ada penjarahan besar-besaran di mana-mana. Kami waktu itu masih di Pondok Ungu Permai, Bekasi. Kami melihat orang lalu lalang ya di depan pastori, rumah pendeta yang kami tempati. Mereka mengangkut karung beras, kardus Indomie, ya karung gula, tepung gitu ya, gas. Pokoknya apa aja yang bisa diambil mereka ambil gitu. Nah, suami saya mewanti-wanti seluruh anggota jemaat, terutama bapak-bapak ya, untuk tidak ikut penjarahan. Kapan perlu kita bantu yang punya toko untuk selamatkan barang. Tapi yang menjarah itu lebih banyak daripada yang menolong. Ya mereka membawa hasil jarahannya tuh kayaknya dengan sukacita banget gitu ya, seperti dapat durian runtuh gitu. Dan mereka heran dengan kami yang tidak ikut menjarah. Ada yang bilang, "Ayo Pak, Bu, ikut aja mumpung masih banyak Bu di sana." Tapi kami menggeleng dan kamilah yang dianggap aneh. Nah, ketika kita menjadi satu-satunya orang yang mempertahankan hidup kudus atau hidup benar di komunitas itu, malah kita yang dianggap aneh, dianggap goblok, yang tidak mau memanfaatkan kesempatan. Kita mungkin dijauhi, dibenci, dimusuhi gitu ya, dianggap sok suci, dibully. Nah, bisa jadi kita akhirnya mengalami apa yang dinamakan sebagai sindrom minoritas. Sindrom minoritas itu adalah perasaan rendah diri atau inferior yang dialami seseorang karena identitasnya sebagai bagian dari kelompok minoritas dalam masyarakat. Mereka cenderung merasa pasrah ketika diperlakukan tidak adil dan menerima perlakuan tersebut. Sindrom minoritas ini yang membuat kita takut, ya takut ditolak, takut dimusuhi, takut untuk mengatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Sekalipun kita jujur dan benar, namun karena kita sendirian, kita merasa diisolasi. Tidak ada yang mendukung kita. Kita mungkin juga rendah diri karena kita diejek, dianggap aneh, dihujat dan lain sebagainya. Kita merasa tidak aman dalam komunitas itu. Kita bisa stres, bahkan frustrasi. Dan ketika kita sudah tidak tahan lagi dengan berbagai perlakuan mayoritas atas kita, maka akhirnya kita kompromi dengan mereka. Kita ikut apa yang mereka lakukan, bahkan katakan, hidup kita tidak lagi berbeda dengan mereka. Kita tidak lagi menjadi orang kudus. Identitas kita menjadi kabur. Kita akan berpikir bahwa susah atau percuma menentang mayoritas. Mayoritas selalu benar. Kita nggak mau dianggap picik, kampungan, ketinggalan zaman. Orang yang jujur dan benar zaman ini hidupnya bakalan susah. Nggak bakalan bisa jadi orang kaya, susah naik jabatan, susah dapat proyek.
Karena untuk mendapatkan semuanya itu bukan lagi karena potensi atau kemampuan kita, tapi karena kedekatan dengan penguasa. Ada upetinya, ada suapnya gitu ya. Anak-anak muda, kalau tidak merokok, kalau tidak narkoba, kalau tidak minum minuman keras, kalau sampai sekarang masih perjaka, masih perawan, dianggap kuno gitu ya, ketinggalan zaman. Bahkan lembaga-lembaga kekristenan tidak luput dari praktek manipulasi dan dianggap sah-sah saja karena semua orang juga melakukannya. Sudah jadi rahasia umum kalau dana bantuan untuk gereja itu pasti disunat, katanya untuk biaya administrasi. Invasi kerajaan Allah dianggap hanya untuk area-area tertentu saja di bumi ini. Tapi kalau misalnya bisnis dan politik dianggap sebagai area yang tidak bisa dimasuki oleh kerajaan Allah karena begitu mengguritanya ketidakkudusan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari situasi-situasi tadi kita mungkin akan bertanya-tanya, mungkinkah kita mempertahankan hidup kudus di tengah-tengah situasi seperti ini? Saya mau hidup kudus, tapi tekanan mayoritas begitu kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk hidup kudus, mengejar kekudusan, ini datang dari Sang Raja kita. Kita yang mengaku sebagai warga kerajaan Allah harus siap untuk menanggapinya, apapun konsekuensinya. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Nuh yang hidup di tengah-tengah komunitas yang rusak benar secara keseluruhan. Memiliki kualitas karakter yang luar biasa yang tidak didapati Tuhan pada manusia lain di zaman itu. Dikatakan bahwa Nuh itu benar, ya, sadik, adil, benar dalam perilaku dan karakternya. Dia itu tidak bercela, tamim, memiliki integritas secara penuh, sempurna. Dan dia itu bergaul dengan Allah, berjalan terus dengan Allah, akrab dengan Allah, punya relasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Bergaul dengan Allah merupakan kunci hidup Nuh dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang rusak itu. Bergaul dengan Allah membuat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, di ayat 6 Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, Nuh tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah komunitas itu. Agar dapat menjalani hidup kudus di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan setiap saat dan senantiasa mendapatkan kasih karunia-Nya. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan sanggup, Bapak Ibu. Kita mungkin akan mengalami sindrom minoritas jika kita mengandalkan diri sendiri. Kita takut, stres, frustrasi, dan akhirnya kita kompromi. Yang kedua, bergaul dengan Allah membuat Nuh taat. Ya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan adalah hasil dari relasi dengan Allah. Hati yang taat berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Nuh taat, sekalipun perintah Tuhan itu tidak dia pahami sepenuhnya. Mungkin Nuh tidak pernah melihat bahtera sebelumnya. Tapi sekalipun dia tidak mengerti, dia belum melihat, dia bersedia untuk taat. Bahkan untuk melakukan perintah yang nampaknya aneh dan mustahil. Ya, kita baca nanti di cerita tentang Nuh itu Tuhan memerintahkan dia untuk mengumpulkan 7 pasang jantan dan betina binatang yang tidak haram dan 1 pasang jantan betina yang haram. Nah, kalau seperti kucing, anjing itu lebih mudah ya kita membedakan mana jantan dan betina. Lah, gimana kalau misalnya semut gitu? Ya, bukankah sulit bagi kita untuk mengenali yang mana jantan, yang mana yang betina? Ya, kita mesti periksa satu-satu dengan teliti. Belum proses menangkapnya. Ini kan binatang itu tidak diambil dari kebun binatang, tapi Nuh harus menangkapnya dari alam bebas. Ya, binatang liar kan sulit untuk dikendalikan. Kita nangkap ayam satu aja susah banget gitu ya. Nah, ada citah yang lari kenceng, tapi juga ada siput yang sangat pelan. Semua harus dikumpulkan untuk dibawa masuk ke Batra. Tapi untuk itu pun Nuh mau taat. Dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan pasti tolong dia ya untuk melakukan perintahnya itu. Sementara dalam proses pembuatan bahtera pun dia tidak lepas dari
pertanyaan orang-orang kepo ya, ejekan, hujatan orang-orang di sekitarnya. Namun Nuh memilih untuk mempercayai Tuhan dan menaatinya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun lebih lagi roh ketaatan dalam hidup kita yang membuat kita taat baik di dalam maupun di luar. Ya, kayaknya mesti ditambahin lagi tuh di apa? Perenungan salib. Taat di dalam, taat di luar. Ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak dilihat oleh orang. Mungkin ada perintah Tuhan yang tidak dapat kita pahami, tidak masuk dalam logika kita yang terbatas. Mari kita taat saja dan percaya. Bisa jadi karena ketaatan kita pada firman Tuhan kita dimusuhi, kita menderita. Tapi bukankah lebih baik kita menderita oleh karena kita melakukan kebenaran daripada kita menderita karena melakukan kejahatan? Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan bagi kita. Dia yang tanpa dosa harus menderita aniaya, disalah mengerti, dihujat, bahkan harus dihukum mati seperti layaknya seorang penjahat. Namun Alkitab menyaksikan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak kalah, Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit dan menang berotoritas untuk selama-lamanya. Kita pun akan berotoritas jika kita mau serupa dengan Kristus. Bersedia mati atas kedagingan dan hawa nafsu kita. Menjalani hidup yang kudus bagaimanapun resikonya, bagaimanapun harganya. Tetap berdiri di jalan kebenaran sekalipun kita sendirian. Kebenaran itu akan membela kita. Kebenaran bisa diselewengkan namun tidak bisa dikalahkan. Dia sering terdesak namun dia tidak pernah musnah. Mazmur 37 itu sering menjadi penghiburan buat saya. Ketika kebenaran yang saya yakini terdesak, orang-orang melakukan manipulasi justru mendapat tempat. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya, percaya dan serahkan aja hidupmu sama Tuhan, berdiam diri, nantikan dia. Tetap lakukan kebaikan, jangan marah sama orang jahat, jangan iri sama mereka yang curang. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagian kita taat dan percaya berserah penuh sama Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan turun atas hidup kita. Jadi jangan takut, percaya saja, taat saja. Proteksi, reward, promosi datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, bergaul dengan Allah membuat Nuh memberitakan kebenaran. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, 2 Petrus 2 ayat 5. Situasi yang tidak benar adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran, baik melalui perkataan maupun tindakan kita. Alkitab memerintahkan kita baik atau tidak baik waktunya sampaikan kebenaran. Sekalipun itu pahit, mungkin itu akan menimbulkan goncangan. Sampaikanlah kebenaran. Musuh terbesar manusia adalah kebenaran yang disembunyikan. Di dalam tekanan yang ia hadapi, Nuh tetap menyampaikan kebenaran. Berharap tetangganya, om, tante, sepupu-sepupunya mau bertobat dan diselamatkan. Tapi orang-orang mengabaikan dia. Pasti sakit rasanya diabaikan ketika kita menyampaikan kebenaran. Tapi Nuh telah melakukan bagiannya. Nah, mari kita sampaikan kebenaran di tengah-tengah situasi kita yang sulit. Bukan kepahitan atau persungutan. Jadi kebenaran yang kita sampaikan itu bermata dua untuk orang lain dan juga untuk kita. Firman Tuhan harus mengatasi semua situasi kita. Firman Tuhan harus berotoritas atas hidup kita. Sehingga dalam keadaan apapun yang mendesak kita, yang menekan kita, kita tidak akan kompromi dengan ketidakkudusan dan ketidakbenaran. Terakhir Bapak Ibu Saudara, transformasi apa yang Tuhan Allah kerjakan melalui kekudusan Nuh? Yang pertama bagi Nuh dan keluarganya. Semakin Nuh hidup dalam kekudusan, semakin dia bertumbuh menjadi orang yang taat dan mendapat kasih karunia Tuhan. Keluarga Nuh yang diselamatkan itu ada 8 orang. Angka 8 bagi orang Yahudi itu melambangkan hidup regenerasi. Kita membaca di Alkitab melalui Sem, Ham, dan Yafet lahirlah bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Ya bisa kita baca di Kejadian 9 ayat 7. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur adalah senjata yang mematikan. Bicara tentang penghukuman atas bumi yang sudah penuh dengan kejahatan. Tapi kalau kita lihat pelangi, lengkungan busurnya itu kan mengarah ke langit, bukan ke bumi. Ini merupakan sebuah nubuatan bahwa sang putra mahkota surgalah yang nanti akan dihukum atas dosa yang dilakukan atas bumi.
Jadi setiap kita melihat pelangi, kita diingatkan oleh kasih Tuhan atas kita. Sehingga ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita. Janji ini Tuhan teguhkan dengan Nuh. Seorang yang mengambil komitmen hidup kudus di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Karena transformasi apa yang Tuhan Allah kerjakan melalui kekudusan kita? Pasti ada. Yang pasti hidup kita akan semakin diubahkan serupa karakter Kristus. Dan pasti ada janji-janji Tuhan yang ia nyatakan dalam hidup kita dan keluarga. Dan ia akan terus memakai kita untuk mentransformasi dunia kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus mengambil komitmen untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Melalui penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Kita terhubung dengan dia setiap saat. Karena Kristuslah satu-satunya jalan menuju kekudusan. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kudus memanggil saya menjadi kudus untuk menyatakan Tuhan saya yang kudus. Tuhan yang kudus memanggil kita menjadi kudus untuk menyatakan kekudusan Tuhan bagi dunia yang sudah rusak ini. Jangan takut, jangan khawatir. Kuasa Allah terlebih besar dari kuasa apapun juga. Selama kita berdiri di pihak Tuhan, Alkitab mengatakan, sengada lawan. Amin, haleluya.